Ketika Aira berdiri di depan kelas kuliah dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara gemetar, seluruh ruangan langsung membeku. Saya mencintai Sinta, bukan hanya sebagai teman sebangku, tapi dengan seluruh hati saya. Hening sejenak, lalu bisik-bisik mulai terdengar seperti badai yang mendekat. Tak ada yang menyangka bahwa pengakuan cinta sesama jenis di Universitas Indonesia, kampus ternama di Jakarta ini, akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sinta yang duduk di bangku depan menatapnya dengan mata terbelalak, campuran antara kejutan dan ketakutan. Dalam hitungan menit, teman-teman yang biasa tersenyum kini memalingkan muka. Pesan-pesan di grup kelas mulai banjir dengan kata-kata kasar dan penolakan. Aira merasa dunianya runtuh, tapi di dalam hatinya, ada kelegaan yang aneh karena akhirnya jujur. Hari itu adalah hari biasa di Akultas Ekonomi semester akhir. Aira, mahasiswi berusia 21 tahun dari keluarga yang taat beragama di pinggiran Jakarta, sudah lama menyimpan rahasia ini. Sinta, teman sebangkunya yang ceria dan penuh semangat, selalu menjadi tempatnya berbagi. Mereka bertemu pertama kali di kelas pengantar akuntansi, duduk berdampingan karena urutan absen. Lambat laun, obrolan tentang tugas kuliah berubah menjadi obrolan malam tentang mimpi dan ketakutan. Suatu malam di taman kampus setelah hujan, tangan mereka saling bersentuhan lebih lama dari biasanya. Itu awal dari segalanya. Aira merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah, mendengar ayahnya mengaji di ruang tamu. Bagaimana mungkin seorang anak ustadz kecil seperti dia bisa merasakan ini? Tapi cinta itu datang tanpa izin. Kemarin malam, setelah bertengkar hebat dengan Sinta yang ingin tetap diam, Aira memutuskan cukup sudah. Pagi ini, sebelum dosen masuk, dia berdiri dan mengungkapkan semuanya. Sekarang konsekuensinya datang dengan cepat. Meja mereka dipindah ke pojok ruangan oleh beberapa cowok. Tidak ada yang mau duduk dekat. Di kantin, kursi di sekitar kosong. Bahkan dosen pembimbing kelas hanya menggeleng kepala dan bilang, ini bukan hal yang biasa di Indonesia, Aira. Pikirkan keluargamu. Aira pulang dengan hati hancur, tapi Sinta mengirim pesan singkat, aku bangga padamu. Kita hadapi bersama. Malam itu, di kamar kecilnya yang penuh poster kuliah, Aira menangis sambil memeluk bantal. Apakah keputusan ini benar? Keluarganya belum tahu, tapi berita pasti akan sampai. Di luar jendela, suara adzan maghrib mengingatkannya pada segala yang dia pelajari sejak kecil. Cinta sesama jenis adalah dosa besar. Tapi mengapa hatinya merasa hidup untuk pertama kalinya? Besok pasti lebih buruk. Boikot baru saja dimulai, dan Aira tahu, ini baru permulaan dari perang yang akan menguji segalanya. Hari-hari berikutnya di kampus terasa seperti neraka yang lambat. Aira dan Sinta berjalan di koridor, tapi semua orang menjauh seperti mereka membawa penyakit. Kelompok tugas menolak mereka berdua, dosen terpaksa membagi mereka ke kelompok lain yang enggan. Sinta mencoba tersenyum, kita masih punya satu sama lain, Aira, tapi matanya menunjukkan kepedihan. Aira merasakan tekanan semakin berat ketika berita mulai menyebar keluar kelas. Sahabatnya sejak SMA, Dewi, yang dulu selalu mendukung, sekarang menghindar dan berbisik di belakang, Aira sudah berubah, jangan dekat-dekat. Tekanan keluarga mulai terasa. Ayah Aira menelepon malam itu, suaranya dingin, ada yang bilang kamu melakukan hal aneh di kampus. Pulang besok, kita bicara. Aira tahu, ini akhir dari kehidupan normalnya. Di rumah, ibunya menangis di dapur sambil memasak rendang kesukaan Aira, kamu anak perempuan, harus menikah dengan laki-laki baik-baik. Ini itnah, nak. Aira duduk diam, tangannya mengepal. Dia ingat bagaimana dulu dia patuh, sholat 5 waktu, bahkan mengikuti pengajian rutin. Tapi Sinta membuatnya melihat dunia berbeda.
Mereka bertemu diam-diam di kai kecil dekat kampus, saling berpegangan tangan di bawah meja. Aku takut, tapi aku tak mau kehilanganmu, kata Sinta sambil menatap mata Aira. Momen itu memberi kekuatan, tapi juga rasa bersalah yang lebih dalam. Aira mulai ragu apakah dia egois karena menyeret Sinta ke dalam penderitaan ini. Konflik batin semakin kuat saat dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang dulu dia hafal. Malam demi malam, dia berdoa mencari jawaban, tapi hati tetap berbisik nama Sinta. Boikot semakin parah, bahkan proyek kelompok mereka ditolak dosen karena suasana tidak kondusif. Aira dan Sinta memutuskan untuk belajar lebih keras, seolah itu satu-satunya senjata mereka. Tapi pengkhianatan pertama datang dari Dewi yang diam-diam merekam percakapan mereka dan menyebarkannya di grup alumni. Dunia Aira semakin sempit. Pengkhianatan Dewi seperti pisau yang menusuk tepat di dada. Aira menerima panggilan dari ayahnya yang marah besar, "Kamu mempermalukan keluarga. Pulang sekarang juga." Di rumah orang tua di Depok, suasana tegang. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah merah, ibu menangis di sampingnya. "Ini haram, Aira. Kamu harus bertobat. Kami akan bawa kamu ke ustadz untuk pengobatan." Aira berdiri di tengah ruangan, tangannya dingin. Dia mencoba menjelaskan, "Ini bukan pilihan, Ayah. Ini perasaan yang tulus." Tapi kata-kata itu hanya menuai kemarahan lebih besar. Sinta menelepon diam-diam, suaranya gemetar, "Kamu baik-baik saja? Aku khawatir." Aira merasa terjebak antara dua dunia. Di kampus, boikot masih berlanjut, tapi Sinta tetap setia, membantu Aira mengerjakan tugas sendirian di perpustakaan malam hari. Konflik moral semakin dalam. Aira mulai menghindari sholat berjamaah karena rasa bersalah yang menyiksa. Dia membaca artikel online tentang komunitas LGBT di Indonesia yang disembunyikan, tapi itu hanya menambah kebingungan. Suatu malam, di kamar kos Sinta, mereka duduk berdua. "Mungkin aku harus menyerah," kata Aira sambil menangis. Sinta memeluknya erat, "Jangan, kita sudah sejauh ini. Ini ujian." Momen itu penuh kelembutan, tapi juga penuh risiko. Keesokan harinya, dosen pembimbing memanggil mereka berdua, "Kalian punya potensi besar. Jangan biarkan ini menghancurkan masa depan." Kata-kata itu memberi harapan kecil. Aira dan Sinta mulai fokus pada beasiswa penuh untuk program master di Universitas Negeri. Mereka belajar hingga larut malam, saling menguatkan. Tapi tekanan keluarga semakin berat. Ibu Aira mengancam tak akan bicara lagi jika Aira tidak berubah. Pengorbanan mulai terasa nyata, dan Aira bertanya-tanya berapa harga yang harus dibayar untuk kejujuran. Pengkhianatan semakin dalam ketika Dewi mengirim rekaman percakapan pribadi Aira dan Sinta ke grup keluarga besar. Ayah Aira datang ke kosan kampus dengan marah, menarik Aira pulang paksa. Di rumah, pertemuan keluarga besar diadakan. Paman-paman dan bibi menatap Aira seperti orang asing. "Ini aib keluarga," kata salah satu paman. Aira duduk diam, air mata mengalir. Sinta menunggu di luar dengan motor, tapi tak berani masuk. Malam itu, Aira hampir putus asa. "Mungkin kita harus berhenti," katanya di telepon. Sinta menjawab tegas, "Kalau kamu mundur sekarang, mereka menang." Keesokan harinya di kampus, boikot mencapai puncak. Beberapa mahasiswi bahkan menolak berjabat tangan. Tapi ada satu dosen yang diam-diam mendukung, memberi mereka materi tambahan untuk persiapan beasiswa. Aira mulai sadar, pilihan salah atau benar bukan hitam putih. Dia melihat Sinta yang juga menderita karena keluarganya yang lebih liberal tapi tetap khawatir. Mereka menghabiskan waktu bersama di perpustakaan, belajar strategi aplikasi beasiswa. Setiap sentuhan tangan di bawah meja menjadi pengingat bahwa cinta ini layak diperjuangkan.
Tapi harga semakin mahal. Aira kehilangan hubungan dengan saudara kandungnya yang dulu dekat. Rasa kesepian menghantam keras. Suatu sore, setelah ujian tengah semester, Aira hampir menyerah dan pergi ke masjid kampus untuk berdoa panjang. Tapi saat pulang, melihat Sinta menunggu dengan senyum lelah, hatinya kembali kuat. Pengkhianatan Dewi akhirnya terungkap sebagai iri karena Sinta lebih dekat dengan Aira. Konflik itu membuat Aira semakin dewasa, memahami bahwa tidak semua orang siap menerima. Mereka terus maju mendatar beasiswa dengan nilai akademik yang semakin tinggi. Keputusan untuk melanjutkan membuat Aira dan Sinta semakin dekat. Mereka menghabiskan hari-hari dengan belajar bersama, mengabaikan tatapan sinis. Surat pemberitahuan beasiswa mulai masuk, dan mereka lolos seleksi pertama. "Kita bisa, Aira," kata Sinta sambil memegang tangan di bawah pohon kampus. Momen-momen kecil itu menjadi kekuatan. Keluarga Sinta mulai melunak setelah melihat usaha mereka, tapi keluarga Aira masih keras. Ibu Aira diam-diam mengirim uang untuk biaya hidup, meski ayah tetap diam. Aira merasa ada celah harapan. Di kampus, boikot mulai mereda sedikit karena dosen membela mereka secara tidak langsung. Tapi luka masih dalam. Aira sering terbangun malam hari karena mimpi buruk tentang penolakan. Sinta selalu ada, mengirim pesan pagi hari penuh semangat. Mereka mulai merencanakan masa depan, meski masih samar. Persiapan presentasi beasiswa menjadi ujian terakhir. Aira dan Sinta latihan berjam-jam, saling mengoreksi. Di saat itu, Aira sadar bahwa cinta ini bukan hanya romansa, tapi juga persahabatan terdalam. Pengorbanan yang mereka bayar membuat mereka lebih kuat. Suatu hari, Dewi mendekati Aira dan minta maaf, tapi Aira hanya mengangguk dingin. "Ma, tak cukup, Dewi. Kamu sudah memilih sisi." Keputusan itu memberi Aira kedamaian. Mereka lolos ke tahap akhir beasiswa. Malam sebelum pengumuman, Aira dan Sinta duduk di taman yang sama tempat mereka pertama kali jatuh cinta. "Apapun hasilnya, kita menang," kata Sinta. Aira tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Kesadaran diri mulai muncul bahwa menerima diri adalah kemenangan terbesar. Hari pengumuman beasiswa tiba. Aula besar Universitas Indonesia penuh dengan mahasiswa dan orang tua. Aira dan Sinta dipanggil naik panggung bersama penerima lain. Meski tatapan masih ada, mereka berjalan tegar. Saat nama mereka diumumkan sebagai penerima beasiswa penuh, Aira meraih tangan Sinta dan menggenggamnya erat di depan semua orang. Sorak tepuk tangan campur dengan bisik-bisik, tapi mereka tak peduli. Di panggung itu, di bawah lampu terang, Aira merasa bebas untuk pertama kalinya. Oto mereka berdua berpegangan tangan menjadi simbol perlawanan. Diam keluarga Aira menonton dari jauh, ayahnya diam tapi tak lagi marah. Sinta menatap Aira dengan mata berkaca-kaca, "Kita berhasil." Setelah acara, mereka berjalan keluar aula sambil terus bergandengan. Boikot tak hilang sepenuhnya, tapi mereka sudah tidak takut. Aira pulang ke rumah dengan hati lebih ringan, ibunya memeluknya pelan. Perjalanan ini mengajarkan bahwa setiap pilihan punya harga, tapi kejujuran membawa kedamaian. Sinta dan Aira melanjutkan kuliah dengan kepala tegak. Cinta mereka tetap, meski masyarakat masih menatap. Di akhir perjalanan panjang ini, Aira bertanya pada dirinya sendiri, apakah mencintai seseorang yang sama jenisnya adalah kesalahan jika itu membawa kebahagiaan sejati dan membuat kita menjadi versi terbaik diri kita.